Di hadapan klien mereka juta, nggak usah pakai. iya nggak usah, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya iya oke. Jangan ada kata Saya ngomong sebenarnya. nggak, bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian Nggak, bapak cabut dulu kata goblok itu. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? siapa? Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Yang Pak, siap. Ya. Jadi ini jasa buat security ya? Buat security. Nah, mereka ini ngadu ke tempat kita terkait ijazah ya ditahan ya? Ijazah ditahan dan minta tebusan nggak mereka, perusahaan? Minta berapa? Tadi udah koordinasi minta 2 juta. 2 juta. Nah, ini perusahaan ini minta ke mantan-mantan pekerjanya 2 juta. Jadi ini bentuk kejahatan dan bentuk tindakan kriminal. Karena mereka meminta uang tebusan 2 juta. Semoga nanti coba kita lihat nih mau diselesaikan atau enggak. Semoga ya perusahaannya korporatif, tidak berbelit-belit dan enggak terlalu ribet. Nah, kita mau persoalan ini cepat diselesaikan. Udah berapa lama ijazah mau ditahan? Dari 2017 Pak. 2017? Gila kamu? Sama Pak bareng. 2017 juga? Wow, ini nggak boleh nih. Itu kan dokumentasi pribadi kalian. Kok mereka nggak ada surat edaran atau apa untuk kembaliin? Udah berapa kali minta? Saya udah berkali-kali Pak kemarin. Pertama di kantornya sebelum sini ada lagi Pak. Jadi kita warwiri ditolak. Udah mulai seragam segala macam malah ditolak. Ditolak? Alasan ditolakin apa? Wah, nggak ada alasan langsung apa suruh mintain apa harus ada surat izin apa nih pemberhentian gitu. Oh gitu. Kalau praktek itu masih dilakuin, ya kita tutup perusahaannya. Kita segel. Lamar jadi apa ini? Cleaning service. Oh, ini cleaning service semua, nak? Ini semua Mbak cleaning service juga. Oh iya. Jadi nanti kalau kalian dipinta ijazahnya jangan ya, ya. Bawa ijazah nggak? Ijazah asli nggak Pak? Bagus ya. Jangan ijazah nggak boleh dibawa lagi ya. Kecuali mereka perusahaan minta fotokopi atau legalisir masih kita perbolehkan. Pokoknya perusahaan nggak boleh melakukan praktek-praktek penahanan ijazah ya. Oke? Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa, gajinya di bawah UMR, lantas tidak sesuai dengan kesepakatan kerjanya, laporin ke kita ya, Kementerian Tenaga Kerja ya. Ini tes apa? Oh gitu ya? Mas, izin ya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan semua, saya perkenalkan diri saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nama saya Immanuel Ebenezer. Hari ini tempat ini kita sidak. Sidak terkait apa? Terkait penahanan ijazah dan terkait praktek-praktek penebusan ijazah. Kalau seandainya ada perusahaan yang melakukan praktek itu, kita akan tindak tegas. Kita tidak punya toleransi terhadap pelaku usaha atau pengusaha yang melakukan praktek-praktek kejahatan itu. Jadi kalau di antara kalian ada yang diminta ijazah aslinya per hari ini tidak boleh lagi. Ya, itu atas perintah siapa? Bukan wakil menteri, atas perintah negara. Dan saya yakin semoga perusahaan ini tidak melakukan praktek yang menjadi harapan kita semua ya. Semoga diterima, semoga bekerja. Kalau ada gaji yang juga di bawah ketentuan UMR dan lain-lainnya, laporkan ke kita. Kita hari ini tidak sungkan-sungkan untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Boleh Bu, nggak boleh. Ini itu hak mereka untuk mendapatkan informasi publik Bu, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ibu nggak boleh melanggar undang-undang. Silakan Pak. Kawan-kawan ikut sama saya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh begitu. Bukan, kan saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik dong. Nggak boleh. Silakan Pak. Bapak silakan masuk. Bapak silakan masuk. Nggak boleh. Ini tim informasi kami dari kementerian. Bapak, settingnya Bapak. Ayo.
Masa? Pak boleh masuk, silakan. Nggak boleh dong begitu, itu nggak pantas. Silakan Pak. Nggak boleh. Ini juga nih tim kita nih. Ini tim kita. Ini tim kita semua. Nggak, nih tim saya. Ini humas. Pengawas dulu. Ini pengawas juga bagian pengawas. Aduh. Oke Pak. Sebentar. Silakan boleh Pak. Naik dulu. Boleh, silakan Pak. Apa? Terima kasih. Boleh naik. Ntar dulu. Oke, Nggak, boleh, Pak. ntar dulu. Saya nggak mau masuk sebelum mereka masuk juga. Kalian masuk deh. Korbannya. Korban dulu. Mas masuk. Mas tahu sama mereka bukan kriminal ah. Kalian kacau malu-maluin. Udah kita tahu itu. Nggak boleh begitu kalian. Masa wajah negara ini kalian hina sih? Tidak begitu Bapak. Enggak. Udah biarkan aja. Ini hak mereka untuk mendapatkan informasi. Aduh jangan. Nggak usah, ibu nggak usah begitu. Nggak usah berdebat begitu. Ibu bawa nama Bu Ida tadi, Pak. Alah, Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di republik ini yang besar, telepon sekarang. Jangan begitu dong kalian. Silakan. Udah santai, ayo masuk kawan-kawan punya hak untuk mendapatkan informasi. Ayo, Silakan naik Pak. ayo telepon. Dek, kamu masuk deh. Naik. Silakan naik. Jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. Kalau ini, nih. Mereka boleh masuk ya, boleh masuk. Saya perkenalkan diri saya dulu ya biar enak ya. Itu SOP kita Bu ya. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mewakili negara terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan. Tapi kita mau kedatangan kita kemari tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap udah dipulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan. Karena kita mau semua ke depan itu kapasitas kita sebagai negara membina. Nah sekarang kita tidak mau ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu kira-kira. Pertama saya mau ngomong dulu Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi. Karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia ini? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya Hotman Simanjuntak bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots, mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak mampu bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak, kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini iya, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begitu. Iya, saya ngomongnya iya. Jangan ada Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, saya tidak kompeten. Tidak kompeten dia. Mereka belum memiliki skill. Dalam artian, kalau Bapak memperbaiki iklim tenaga kerjaan Indonesia, ini mesti dilihat dari dua sisi. Pemerintah tidak mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia turun. Kembali pada substansinya, tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya, karena itu terkait dokumentasi. Dikembalikan, Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu, Wakil Menteri. Ya. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan? Betul, itu Bisa tantangan. membangun bisnis, Bapak. Setuju. Karena pertama Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak. Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu, Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu, Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir, itu betul semua. Nah, hari ini kita butuh kolaborasi, Pak. Udah, kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang.
nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa, kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan Pak. Bukan Bapak wakil menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017, berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak, makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau terlalu kesana malah kebongkar rame. Udah makanya udah gini aja Pak Simanjuntak, yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah pulangin aja udah ijazah, ngapain sih harus bertahan dengan argumentasi? Tunggu. Ya. Saya juga tidak mengurusi itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurusi itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, dalam hal itu tahu ajarin saya. Saya tahu apa yang saya lakukan Pak. Maksudnya saya bukan senior perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah, emang nggak ngedukung? Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Ya, Kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti Ini persoalan teknis Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya tahu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Di mana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Yang saya persoalannya ada. Kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Pak minta bahwa supaya juga. Iya. Sebentar, satu-satu saya ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama berada ya. Jadi saya juga melihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Kau baca data mereka lah kalau gitu. penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembali. No problem. Ya. Udah, saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat, nomor rekening berapa? Ya nggak apa-apa saya bayar. Ya. Mereka punya anak istri Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Sebanyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Rakus. Saya nalangin itu mode. Ya. Berapa tugas mereka Bu? Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di publik ini. Bapak berasumsi seperti itu sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang saya perlu cek dulu. Saya akan kembali. Saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Biar dicek dulu lah. Saya bayar. Perlu saya cek dulu Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? Persis Pak Simanjuntak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin Bu ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin Bu? Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar itu. Dada Pratama itu. Alah, udahlah kita bayar lah Bu. Dada Pratama itu ke polisi. Udahlah. Kami. Udah kita bayar. Ibu taruh baik komen. Udah hak mereka saya yang bayar kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh dibintanya? Berapa? 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin.
Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya. 2 juta berarti 4 juta ya. Nggak ada yang jahat ngomongnya. Enggak punya pengawas Bu. Enggak gini. Oke guys, jadi sangat seru tadi itu antara wamen dengan perusahaan yang mana ini? Perusahaan apa tadi itu? Perusahaan apa ini? Nah, ini ada lagi apa ini? Aduh, lagi ada iklan guys. Nah, ini kita putar ulang guys. Ini perusahaan apa guys? Ini perusahaan ini perlu di dibereskan ini guys. Ini sudah keterlaluan ini. Ya. Syukur-syukur Pak Wamen yang langsung datang. Pak Wamen datang pun guys, mereka itu ngotot ya. Wah, mereka ini berproses. Hebat kali perusahaan ini. Ya guys ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua ini. Ya. Untuk perusahaan juga pembelajaran ini ya. Untuk perusahaan ini Anda tidak punya hak itu menahan itu ijazah. Di Republik ini tidak ada itu, ya, biar tahu, ya, biar tahu itu perusahaan. Di mana-mana itu tidak boleh. Jangankan perusahaan, negara saja tidak boleh menahan ijazah, biar tahu, ya. Itu negara, tahu apa itu negara, ya. Jadi tidak boleh. Itu perusahaan apa namanya? Nah, keterlaluan dia. Tidak ada sopan santunnya kepada wakil menteri. Keterlaluan. Kalau merasa hebat dia, entah siapapun backingnya, oke-oke aja lah. Tapi hargailah sebagai wakil menteri. Ya, saya tidak bicara tentang apa, tapi saya bicara tentang etika yang dibuat oleh apa itu bapak ini tadi. Entah apa jabatannya, entah direktur dia atau apa dia ini, terserah lah itu. Tapi ingat, ya, negara saja tidak bisa menahan ijazah. Tahu kenapa? Ya. Karena supaya mereka bisa lagi nanti, apalagi kalau dia swasta atau apa, itu bisa melamar tempat lain kalau memang rasa tidak cocok. Ya. Setahu saya, yang diminta itu hanya legalisir, dan sekarang tidak diminta legalisir. Ya. Apalagi kalau ijazah itu yang pakai barcode. Jangan minta legalisir Pak. Udah ada barcode-nya itu, udah asli itu Pak. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja ini, ya kami ini manusia Pak, ya jangan seperti itu. Jangan karena Bapak sudah punya uang besar, sudah punya jabatan di perusahaan itu, lalu Bapak suka-suka kepada orang, ya nggak boleh seperti itu, ya. Negara saja tidak berhak menahan ijazah seseorang karena itu adalah hak ajasi manusia Pak. Ingat, ijazah itu adalah hak ajasi dan dipakai untuk melamar sebuah pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya, ya begitu ya Pak ya. Dan undang-undang menjamin itu Pak, tentang data pribadi seseorang, banyak undang-undangnya ya Pak ya. Ada di undang-undang 28 ya, undang-undang dasar 22 undang-undang dasar pasal 28 ya, pasal 28 ya, kalau saya lupa ayatnya itu ya. Maka muncullah nanti data ya, undang-undang perlindungan data pribadi itu nomor 27 tahun 2022. Itu perkembangan dari undang-undang perlindungan data pribadi yang dimaksudkan di dalam undang-undang dasar ya. Jadi teman-teman, ini sangat seru sekali. Jadi tolong ini disebarkan, jadi kasihan itu kawan-kawan tenaga kerja. Dan Pak Wamen, sampai Pak Wamen itu, Wamen tenaga kerja langsung turun tangan. Dan Pak Wamen juga datang dengan bagus-bagus, tapi ini perusahaannya itu keterlaluan. Jadi Pak Wamen, ya negara harus menindak ini perusahaan ini ya, tidak boleh seperti itu. Ingat, negara aja tidak menahan ijazah ya. Di mananya? Coba sekarang kalau orang melamar CPNS ya, melamar CPNS Pak, itu yang menyelenggarakan negara, tidak pernah diminta ijazah asli ya. Yang diminta Pak hanya fotokopi Pak ya, yang sudah dilegalisir.
Kecuali data yang lain, misalnya SKCK itu bolehlah diminta aslinya. Tapi kalau ijazah Pak, ingat itu tidak boleh ditahan ya. Undang-undangnya ada Pak. Ya, undang-undangnya ada itu. Silakan dicari. Saya nggak tahu. Saya hanya tahu tentang pelindungan data pribadi ya Pak ya. Kalau undang-undang itu apa? Undang-undang tentang data pribadi atau ijazah seorang itu bahwa itu memang itu adalah hak dia. Nah, ini undang-undangnya Pak ya. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 ya. Di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya Pak ya. Ini di pasal berapa ini? Pasal 58 ya. Pasal 58 ya. Ini ya, saya bacakan Pak ya. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk ya. Ijazah di mana masuk Pak? Memang tidak disebutkan ijazah di sini. Tetapi disebutkan di sini pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir Pak. Buktinya ada pendidikan terakhir itu ijazahnya Pak. Biar tahu Bapak. Ya. Itu hak dia dan hak perseorangan itu adalah hak ajasi manusia. Ya. Biar tahu Bapak itu Bapak yang apa itu? Bapak yang punya apa? Yang tadi perusahaan itu yang bentak-bentak itu Pak Wamen itu. Keterlaluan. Jahat sekali kamu. Tidak boleh seperti itu. Tahu apa itu pendidikan terakhir? Berarti dia punya ijazah. Karena ada yang sekolah tidak tamat Pak, tidak dapat ijazah. Tapi dia punya rapor. Kalau dia punya rapor atau laporan itu nilai dia per semester, dia punya rapor Pak, tapi tidak tamat. Makanya tidak disebutkan di sana apa entah pernah sekolah atau apalah. Ya, bukan, tapi dibuat di sana pendidikan terakhir. Artinya orang yang sudah melewati proses pendidikan dia disebut pendidikan terakhir dan mendapatkan ijazah ya. Masalah prosesnya Pak itu masalah belakang ya. Jadi kalau ijazah itu adalah hak pribadi ya. Kalau ada yang mengatakan itu bukan hak pribadi, itu belum baca undang-undang itu ya. Ya, itu belum baca undang-undang itu ya. Kurang membaca, kurang literasi. Sekarang Pak, Indonesia ini ada 2 tujuan pendidikan, literasi dan numerasi ya Pak ya. Jadi kita banyak baca lah Pak ya, baru bicara. Ini tadi Bapak itu, wah keterlaluan dia. Dia tanya masalah data, waduh, keterlaluan. Minta duit lagi, waduh, ini pemerasan ini, keterlaluan. Ya. Jadi tolong teman-teman yang lain, video ini disebarkan, terlebih untuk membantu teman-teman yang kerja yang lain, biar kejadian ini jangan terulang lagi ya. Dan perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah itu teman-teman dipulangkanlah segera ya. Jangan sampai itu Pak Wamen harus turun tangan lagi, jangan seperti itulah. Seperti tadi apa dia sepertinya merendahkan wakil menteri kita tenaga kerja. Saya juga bekerja Pak, sama seperti Bapak bekerja. Jadi nggak boleh seperti itu. Meski jabatan Bapak lebih tinggi dari jabatan saya, tetapi tidak boleh seperti itu. Bapak merendahkan orang lain. Wakil menteri aja kamu rendahkan ya. Pak Simanjuntak ya. Ya lah ya. Jangan seperti itulah ya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Harus punya adab sedikit. Ini saya lihat Bapak merasa sudah hebat sekali. Sudah di atas angin Bapak ya. Jadi tidak boleh. Jadi begitu ya teman-teman. Baru kalau untuk data pribadi ini lagi teman-teman ada di sini di Undang-Undang nomor berapa nih? Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi. Di sana disebutkan di pasal 17 poin H ya. Di sana ada poin H ya. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Ingat. Di situ juga disebutkan ya, artinya prosesnya. Tidak boleh sekali-sekali kita itu meminta informasi tentang itu. Kalau itu memang tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya bagi orang yang kita minta datanya. Ya, seperti itu. Ya. Itu menurut saya. Kalau saya analisa itu apa namanya undang-undang ini. Jadi undang-undang dibuat untuk melindungi warga negara dan untuk dijalankan. Ya. Jangan juga kita asal dibuat lalu nggak mau diikuti. Nah, itu nggak boleh. Jadi demikian saja teman-teman.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan silakan di like, comment, dan subscribe biar teman-teman yang lain juga bisa tahu gejolak tentang ini. Jadi ini hal baru saya lihat teman-teman ya, silakan ditonton sampai habis nantinya. Demikian saja, salam persaudaraan.